Dapat nih. Apa nih? Nih teman-teman ya, nih Amar dapat satu. Oke teman-teman, sebelum nonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Dah gitu aja. Selamat menonton. Mantap. Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu channel Amar PD. Mantap. Jadi hari ini pagi ini Amar masuk ke kebun karet. Biasanya sih kebun sawit ya. Jadi hari ini ke kebun karet. Memang kebun karet ini nggak jauh sama kebun sawit sih. Tapi kalau misalnya kita muter-muter di kebun karet ini nggak nemu apa-apa ya, kita masuk coba ke kebun sawit teman-teman ya. Ini kebun karetnya ya lumayan sih, banyak nyamuk juga. Jadi kita coba langsung jalan aja, let's go. Ya teman-teman ya, biasanya di kebun karet itu ada biawak, yang biawak namanya biawak pohon. Satu biawak Varanus rudicolis, yang satu lagi Varanus dumeril. Jadi dua biawak ini adalah biawak yang sering banget di atas pohon. Dan biasanya itu kalau untuk di Riau itu bisa ditemuin di dekat kebun karet teman-teman ya. Biasanya dia tuh suka berdiam diri atau tidur di atas pohon karet. Bisa dia di ujung-ujung tuh biawaknya teman-teman. Tapi ini nggak ada sih. Nggak ada, malah adanya burung balam di dekat ini. Biasanya itu ada di kebun karet. Kalau misalnya warga Riau yang nonton video ini misal di kebun karet biasanya itu tahu tuh kalau misalnya ada biawak, namanya kalau di sini namanya biawak unggur, nama lokalnya teman-teman ya. Dua biawak itu warnanya hitam sama coklat. Oke, lanjut. Ini teman-teman ya, jadi pohon karet itu, jadi kalau misalnya kita mau dapatkan bahan karetnya itu, getahnya itu ya harus kayak gini tuh ya. Nih, dia digoreskan di batangnya biar getahnya itu mengalir ke bawah, dan ditampung dengan setengah setengah batok kelapa teman-teman ya. Ini masih masih cair. Sudah, ini apa sih? Kaku. Ini kena air hujan sih, kaku. Jadi ini dia bakal mengalir dan bakal ditakek terus teman-teman ya. Gitu. Jadi berhubungan dengan namanya kebun karet, teman-teman sini. Nih, ini buat teman-teman yang misalnya punya kebun karet yang di Riau ataupun dimanapun. Ketika lagi nderes karet, perhatikan juga sekitar kita teman-teman, sekitar kita perhatikan baik-baik. Ini belakang kamar ini semak-semak. Kita nggak tahu di belakang itu ada apa. Bisa jadi di situ ada beruang. Yang kasus sering banget itu adalah orang lagi nderes karet, itu diserang beruang dari belakang. Itu karena mungkin di belakangnya terlalu semak. Terus yang kedua, diserang sama ular piton yang memang kasusnya di Jambi. Dengar cerita itu dia mau pulang dari kebun karet tapi tidak pulang-pulang, dan akhirnya ditelan sama seekor ular piton cukup besar. Jadi ketika teman-teman tuh mau berkebun atau dimanapun, kebun apapun, misal di semak-semak seperti gini, semak gini ya, itu perhatikan, benar-benar diperhatikan baik-baik. Misal kebunnya tuh banyak semak-semak, takutnya kita tidak tahu, mungkin bisa jadi ceritanya akan sama seperti yang ada di Jambi teman-teman ya. Ibu-ibu itu ditelan sama ular piton, karena ular piton kalau misalnya di semak seperti ini, semak kayak gini, itu nggak bakalan kelihatan teman-teman ya. Misal sama-sama kayak gini, itu dia nggak bakalan kelihatan ya. Tanpa kita sadarin, kita lagi nderes ini karet, dan ular piton ini lagi berdiam di sini, lagi berdiam di bawah sini ya, di bawah sini, dan bakal menyerang orang yang sedang menaki karet teman-teman ya. Nah itu perhatian baik-baik, karena ular itu tidak mesti ada di dalam hutan, tapi kadang juga dia bakal ke tempat yang memang
dia bisa bersembunyi dan mengintai mangsanya, dan salah satunya adalah manusia, teman-teman ya. Dimana sering manusia itu lewat, ular akan tahu karena dengan indera penciumannya, sensor panasnya, dia bisa menunggu di situ, teman-teman ya. Jadi benar-benar diperhatikan baik-baik. Nah, ini karet yang sudah ini ya. Kita karet yang sudah jadi membeku, jadi apa nih? Jadi kayak karet gitu, teman-teman. Tapi masih diolah lagi, ini masih bahan mentahnya, teman-teman ya. Masih bahan mentahnya nih. Jadi gitu, teman ya. Pokoknya perhatikan baik-baik. Kita lanjut lagi, let's go. Ini teman-teman ya, Amar nemu satu batang pohon karet yang tumbang tapi akarnya ngikut. Jadi di bawah sini terbentuklah seperti goa, teman-teman ya. Tuh. Di bawah sana terbentuk seperti goa. Nah, ini bisa jadi tempat bersembunyinya beberapa jenis ular. Salah satunya adalah ular piton, karena di bawah akar ini dia basah, teman-teman. Karena ular piton tuh suka tempat yang basah dan suka berendam di air. Nih. Jadi kalau teman-teman yang punya kebun nemu-nemu yang kayak gini, coba diperhatikan lagi. Takutnya ada ularnya. Tapi selagi dia melingkar di dalam, nggak melingkar di dalam, ya itu nggak usah diganggu, dibiarin aja, karena dia tidak mengganggu kita. Gitu. Beda lagi sih kalau ular yang tiba-tiba nyerang kita, terus mengelilit kita, memakan kita, tuh memang ya itu hukum alam, teman-teman ya. Kita nggak bisa ini juga gitu. Sebenarnya kalau ularnya memakan orang ya salah, tapi ketika pandangan orang kan beda-beda, teman-teman ya. Jadi gitu. Jadi nggak bisa mau didebatkan mau gimana juga nggak bakalan selesai. Kita berdampingan sama mereka, sama ular khususnya, teman-teman ya. Apalagi kita juga kebun-kebun ini kan juga bisa jadi tempat bersembunyinya satwa liar, karena hutan kita juga semakin kecil. Jadi dengan luasnya, semakin luasnya kebun, maka disitulah masuk beberapa satwa liar. Salah satunya adalah ular. Oke, kita let's go. Oke teman-teman, sekarang Amar udah di kebun sawit. Tadi kita di karet, sekarang di sawit. Emang jaraknya sih nggak terlalu jauh. Jadi sekalian lah. Tadi di karet juga kayaknya nggak ada apa-apa. Biasanya di sawit. Karena di sawit itu kan lebih semak, teman-teman, daripada di karet. Misalnya di dalam misalnya dalam 1 hektar kita semaknya lebih semak kayak sawit. Contohnya kayak gini nih, kayak gini. Nih. Ini juga kan lebih semak nih. Jadi kan kalau di kebun sawit itu kan yang dibersihkan cuma untuk jalurnya, teman-teman. Kayak jalurnya ini ya. Jalurnya ini dibersihkan. Jadi kalau misalnya deket-deket sawit ini nggak dibersihkan. Nah, ini juga buat teman-teman. Nah, maksudnya cuma ngasih saran aja ya, ngasih saran. Jadi ular itu kan dia bisa bersembunyi di mana aja, terutama ular-ular yang besar, ular-ular piton, terus ular-ular king cobra. Jadi kalau misalnya semak-semak kayak gini, ya, ini lagi mana nih? Jedar. Perhatikan dulu sekitar ini, teman-teman. Perhatikan sekitar sini. Kita nggak tahu kalau di belakang sini ada ular besar ya, ada ular besar. Kita bicara masalah ular dulu karena memang ini yang mungkin bakal terjadi dan akan terjadi. Jadi semak-semak kayak gini, kalau bisa itu diperhatikan dulu atau ditebas sekitar batang sawitnya ini. Di batang sawit ini agak ditebas dulu pinggirnya, biar kita tahu kondisi di belakang itu seperti apa. Takutnya ada ular gede gitu, teman-teman ya. Tuh. Ini semaknya memang resamnya nih agak besar nih, pakis-pakis ini agak banyak. Jadi memang tempat yang sangat bagus banget untuk ular mengintai mangsanya, seperti babi hutan di kebun sawit itu banyak, terutama juga ada manusia juga gitu, teman-teman ya. Takutnya terjadi sesuatu, jadi Amar cuma mengingatkan. Tapi terserah dari masing-masing. Oke, kita lanjut lah. Sana yuk.
dapat. Nih. Apa nih? Nih teman-teman ya, nih Amar dapat satu. Nih ekornya hitam nih, tuh. Dapat ya? Nih. Jempaling ngejarnya, Cuk. Tiba-tiba tadi teman-teman, cuma kameramen tadi nggak sadar. Cuma kan Amar dianya larinya kencang banget, jadi Amar langsung kejar aja tadi. Aduh ya Allah. Ini teman-teman ya. Ini Amar dapat, narik terus dia nih, narik terus. Bentar. Dia narik terus nih. Ini ekornya hitam teman ya. Wah, gede banget ini sumpah. Bentar. Keluarin nggak? Bentar. Nih, soalnya Amar udah tahu ini jenis ular apa. Jadi Amar nggak apa-apa sih. Nah, gini paling nanti kena gigit, paling ya gigitnya berdarah dikit teman-teman ya. Nih. Ini sampai posisinya udah tidur begini ya ampun. Buset dah. Tadi dia lewat di depan Amar teman-teman. Cuma kencang banget kan dia larinya, kaburnya. Jadi langsung main tergap aja tadi. Nih, coba kita tarik dulu ya, pelan-pelan ya teman-teman ya. Nih, gila teman-teman. Nih, sini. Nih. Bentar. Tenaganya kuat banget lagi anjir. Nariknya kuat banget nih. Nih teman-teman ya, Amar masih megang nih, tangan dua megang teman-teman. Karena ditarik sama dia nih. Tuh, jelas gak? Jelas. Nih, ekornya nih. Hitam nih. Dia narik terus nih. Jadi Amar harus pakai kaki nih bersihkan semaknya. Tuh, lihat. Bentar. Ini badannya nih. Ada, dapat Badannya tuh. dapat badannya. Ini badannya. Nih teman-teman nih badannya. Wih, gede banget tuh, gede banget. Hitam badannya teman-teman ya. Kaki Amar nih. Ini kaki Amar nih. Gede ularnya sih. Gede nih. Apa nih, kobra Mas? Ular ini. Bentar ya. Ini kalau ditarik terus takutnya lemes dia nih. Semaknya harus dibersihin dulu nih. Teman-teman nih ekor ini. Wih, Hitam kali ya. wih, hitam banget nih, Sampai ke bawah hitam. Pak ekornya hitam nih, keren kali ular kalau hitam. Dia masuk terus nih. Tuh. Ngangkut dia. Masuk ke resam-resam nih. Masuk ke ini. Pelepah. Kan? Tuh. Nih. Tuh. Gede segini badannya. Tadi masuk dia. Aduh. Tahan. Sini kawan. Kasih ngelawan dia. Langsung pakai sepatu. Tuh. Ini baru dapat nih. Gede banget. Ularnya. Buset dah, hampir setangan Amar teman-teman dia nih. Wih. Sini kawan. Siap, Pes? Nih. Nih teman-teman ya. Agak lepas sini. Tuh. Nih, si ular kopi teman-teman ya. Nih. Strike. Mantap. Hehehe. Sabar kawan. Nih. Dia kalau nyerang cepet banget nih. Kita angkat pelan-pelan. Teman ya. Nih. Gede banget. Besar kencing deh, berak. Beraknya bau nih. Jangan strike. Nih teman-teman ya. Gede banget. Nah, kita dapat ular sawo kopi. Ini jumbo banget segini teman-teman. Ya Allah, ini Amar baru pertama kali nangkap ular kopi atau ular sawo tikus segede ini teman-teman ya. Nih. Badannya gemuk banget nih, cuy. Tuh. Panjang 1,5 meter nih ada nih. Kasih lah kan. Gede banget, nih. Gede. Ada kutu babinya, cuy. Nih, coba kita tangkap ya, pelan-pelan ya. Kita liatin kutu babinya. Nih. Mantap ya. Nih. Ini kutu babi masih kecil-kecil banget nih. Nampak? Nih teman-teman ya, ini kutu babi sih bilangnya. Ini dia ngisep darah nih. Ini ngisep darah. Tuh udah lepas. Aduh. Jadi dia tuh nggak bakalan ini. Ada lagi ya. Ini bekas luka.
Nih, cantik banget cuy. Tuh lidahnya. Ini giginya nih, ini banyak teman-teman ya. Ini bukan apa? Ini bukan ular berbisa. Jongkoknya nggak apa? Nah, ini bukan tipe ular berbisa. Nih, ini biasanya ini kalau orang-orang yang di kebun karet kebun sawit tapi biasanya nemu kayak gini nih. Kadang dilewat di tengah-tengah jalan kalau misalnya maghrib, teman-teman maghrib suka ngagetin karena warnanya hitam nih. Lihat nih. Ini dia setengah badannya hitam. Ini di belakang sini warnanya hitam, hitam pekat nih. Ular kalau udah hitam begini tuh keren ya warna tuh ya. Hitam gitu, black. Jadi setengah warna ke atasnya nih. Nih, setengah atas itu dia ada kuningnya, ada kuning. Ini kuning dari leher garis kuning. Tapi ini kuningnya ini bakal jelas banget kalau dia masih ukuran segini teman-teman ya. Masih ukuran segini, masih setelunjuk jari, masih baby lah. Itu kuningnya masih kontras banget, masih jelas banget. Jadi semakin dewasa warna kuning atau oranye ini mulai ngeblur, mulai pudar. Tuh. Gede banget segede ini loh. Segede ini cuy. Gila nih ular kopi nih, segede ini. Itu baru masuk gede ini kan. Baru sekali ini kan. Bisa kecil teman-teman, ini gede banget loh. Mau kemana dia? Mau kemana? Kita coba ganggu dia, mau strike nggak dia? So tadi badannya ketarik, jadi mungkin lemes dia. Woi, strike kan? Coba nih, kita coba. Dia strike-nya nih cepet di sini. Kamu nggak mau lagi tadi strike dia. Kadang ularnya dia bisa pura-pura mati teman-teman ya. Ini ular sawah kopi, ular tidak berbisa. Dia makanannya tikus, kodok, katak. Nih ya kali ini. Digini kan tadi strik dia. Tuh mangap. Nih. Dikit tangan lagi nanti. Tuh, letter S. Sabar kawan. Nih. Ular ini punya nama Latin Coelognathus flavolineatus teman-teman ya. Salah satu ular yang pemakan tikus nih. Dan ini kalau misalnya lari, ini kenceng banget. Walaupun dia nggak punya kaki teman-teman ya. Tapi kenceng banget. Ini asli jumbo banget ularnya. Hitamnya ini nggak tahan ini ngaunya hitamnya. Hitamnya banget, hitam pekat banget. Gede lagi. Jumbo banget. Tuh. Dan ular ini juga sebenarnya membantu masyarakat membasmi hama tikus ya, karena memang populasinya dia tuh banyak banget dijumpain di nggak jauh dari kebun karet sama kebun sawit gitu. Dan juga ini adalah ular yang disukai banget sama ular king cobra. Jadi king cobra tuh dia kan pemakan ular. Jadi kalau misal ketemu ular gini, ular king cobra tuh suka banget teman-teman ya, pasti bakal dimakan. Nih, ularnya cantik banget. Kalau misalnya masih kecil lucu dia, karena ada garis oranye teman-teman ya. Tapi ini sudah besar, dan ini panjangnya kurang lebih 1,5 meter. Emang sih untuk ular tikus atau ular sawah kopi ini memang panjangnya itu rata-rata sih paling gede 1,5 meter sekian. Kalau misalnya dia dapat 2 meter berarti itu udah mungkin ada kelainan genetik di badannya, karena itu udah sangat besar banget kalau misalnya sampai 2 meter teman-teman ya. Gede banget. Untuk penyebaran sih ini Sumatera, Jawa, Kalimantan. Kalau Sulawesi Amar juga nggak tahu, tapi takut salah teman-teman. Mungkin ada, tapi takut salah. Jadi setiap daerah tuh kadang dia ada warnanya, ada bedanya dikit, beda dikit aja sih. Tuh. Dan ular-ular yang jenis-jenis ular ibaratnya ular kayu ini ya, itu dia gampang, bisa dikatakan tuh gampang jinak. Jinak dalam arti ya kayak gini. Ini baru dapat ya, ini baru dapat ya kayak gini dia nih, kayak gini. Nggak gigit dalam arti dia bukannya nggak mau gigit teman-teman ya, dia mau gigit, tapi ini karena Amar megangnya ngapa kamu nengok sini ya, karena Amar megangnya nggak terlalu menekan badan dia,
jadi dia nggak bakalan gigit gitu. Ini makanya megang pelan-pelan nih, pelan-pelan gini, jadi kelihatannya dia nggak nyerang, tapi ini pasti bakal gigit. Ini Amar lepas lagi kan, Amar kejar lagi, dia gigit nih tuh. Dia mau gigit lagi nih, tapi Amar nggak mau kena gigit, karena kalau kena gigit ini, gigit ular ini itu sakit banget, karena giginya banyak, kecil-kecil lagi, terus tajamnya itu luar biasa teman-teman ya. Ular sokopi berapa menit guys? 9. Oke lah teman-teman ya, ini ularnya gede banget. Kayaknya Amar bakal bawa pulang untuk makan king cobra Amar. Tapi nggak apa-apa lah, karena jumlah populasi di alam ular sokopi ini masih sangat banyak banget ya, masih banyak banget. Jadi Amar ambil satu sih nggak apa-apa, kecuali ngambilnya sampai 100 ekor sampai 1000 ekor itu kan juga sama aja kita memusnahkan habitatnya di alam teman-teman ya gitu. Amar kan ngambil satu kan juga jarang ngambilnya, jadi nggak apa-apa lah, kita bawa pulang aja ya. Kita tentunya ini ular sokopinya tadi dapat, Amar bawa pulang untuk makan king cobra Amar. Oke, waktunya Amar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, jumbo.